Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan ya pimpinan CT Corps atau City Corporation ya, dari para pimpinan dan karyawan yang hadir pada kajian siang hari ini, kaum muslimin, kaum muslimat, dan yang ini spesial ya Ibu Anita Khairul Tanjung ya, yang juga turut hadir di pengajian kita pada siang hari ini, suatu yang luar biasa. Dan tadi beliau sampaikan beliau mengusahakan untuk rutin ya ini luar biasa dan motivasi juga untuk kita semua ya, karena Nabi mengajarkan kepada kita, memberitahu kita, mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendalami agama, mempelajari agama. Jadi hadir di kajian ini mendatangkan khairan, kebaikan. Kalau di bahasa Arab khairan itu nakirah ya, nakirah itu unlimited, enggak terbatas ya. Jadi kebaikan banyak. Bisa makin bahagia, makin sehat, makin urusannya dimudahkan, makin sukses, semuanya itu termasuk dalam khairan itu. Jadi datang ke pengajian itu mendatangkan keberuntungan ya. Makanya alhamdulillah, selamat kepada kita semua yang hadir di pengajian ini dan kajian-kajian yang akan datang ya. Insyaallah keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Shalawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimah ya, jadi saya diamanahkan untuk mengisi kajian pada hari ini yang sejatinya itu akan diisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin. Tetapi qadarullah, pagi tadi ada kolega beliau ya, profesor di IPB ya, Profesor Dr. Arif Daryanto meninggal dunia ya, dari Surabaya, dan jenazahnya dibawa ke Bogor. Jadi karena beliau itu dekat ya, jadi harus menghadiri kajian penyelenggaraan jenazah tersebut. Tapi alhamdulillah ya, saya bisa hadir ke sini, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Dan tema kita pada siang hari ini adalah terkait keberkahan juga, yaitu keberkahan dalam rezeki. Sebelum membahas lebih lanjut terkait tema ini, alangkah baiknya kita mengenal ataupun lebih mengingat kembali terkait keberkahan. Berapa banyak di antara kita membicarakan berkah ataupun keberkahan. Bahkan doa-doa kita, baik itu dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari, minta keberkahan dari Allah. Ya, di belakang ada konsumsi misalnya ya, nanti doa makan itu apa? Allahumma barik lana ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keberkahan. Bagi orang yang nikah juga doanya begitu. Barakallahu laka wa baraka alaikuma ya. Keberkahan, doa keberkahan untuk orang yang melaksanakan perkawinan ataupun pernikahan itu. Jadi keberkahan. Kalau dalam bahasa Arab, berkah itu maksudnya atau maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya. Kemudian makna yang lain juga subutul khair, tetap ya, kebaikannya itu tetap ada kebaikan-kebaikan. Jadi untuk mengukur, kalau tema hari ini keberkahan dalam rezeki ya, untuk mengukur rezeki kita berkah ataupun tidak ya, diantaranya adalah seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari rezeki yang kita dapatkan. Salah satunya misalnya dari gaji tadi ya, yang disinggung. Misalnya gaji kita berkah apa enggak? Ya dari gaji yang kita dapatkan ataupun usaha yang kita dapatkan itu seberapa banyak kebaikan yang muncul. Baik itu kebaikan untuk kita ya, ataupun keluarga kita atau orang sekeliling kita, kepada masyarakat, kepada umat ya. Itulah keberkahan ya, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Dan ketika doa yang kita ucapkan ya terkait keberkahan itu, kita inginkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita miliki. Dan tema kita pada siang hari ini terkait dengan rezeki. Ya, kita pengen
rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita punya itu mengalir keberkahannya, berlanjut keberkahannya. Bahkan konsep dalam Islam itu keberkahannya bukan hanya ketika kita masih hidup, bahkan kita usahakan keberkahan atau kebaikan itu kita dapatkan bahkan ketika sudah tidak ada kita, ya. Maka salah satunya, ya, sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah itu yang berlanjut kebaikannya. Para jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, ya, fitrah manusia terhadap harta itu sesuatu yang disukai, ya. Siapapun itu yang normal itu pasti suka. Biasanya orang yang sakit ketika disodorin duit berkurang tuh sakitnya, makin sembuh, ya. Seorang istri misalnya, ya, sedang ngambek misalnya dikasih uang itu biasanya langsung senyum, ya, karena memang fitrahnya begitu. Maka dalam Quran ketika menggambarkan surga, diantaranya itu tentang harta, ya. Diberikan gambaran tentang emas, perak, ya, kemudian buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sungai yang mengalir, air susu dan lain, madu dan lain sebagainya. Itu fitrah manusia. Makanya dalam bahasa Arab harta itu dari kata malayamilu ataupun almal. Malayamilu itu artinya apa? Sesuatu yang digandrungi, sesuatu yang disukai, sesuatu yang dikejar-kejar, ya. Itu memang fitrahnya demikian, ya. Makanya untuk ngetes kita ini masih sehat apa enggak, normal apa enggak, masih seneng enggak sama harta, ya. Kalau masih seneng itu berarti sehat, ya, masih suka duit, ya. Kalau yang muslimat, ya, masih suka baju baru, ya, ataupun aksesoris yang baru, nah itu masih sehat, ya. Itu karena memang kecenderungan sudah fitrah. Dan ini digambarkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Ini kan definisi harta dalam bahasa Arab tadi, ya. Yaitu apa? Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, ya, kuda pilihan. Ini maksudnya kendaraan, ya, binatang ternak, sawah ladang. Ini kekayaan yang disukai oleh manusia, kalau bahasa sekarang ya aset, ya. Itulah kesenangan hidup di dunia, ya. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, ya. Jadi fitrahnya demikian, manusia suka kepada harta. Dan di antara kesenangan hidup itu ketika dapat rezeki harta, dapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang mengatakan, ya, bahwa uang ataupun harta itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan harta atau uang, ya. Dan beberapa banyak masalah itu bisa selesai menggunakan harta itu. Dan Islam sendiri tidak mengajarkan anti dengan harta, dan bahkan mendorong, ya, umat Islam itu untuk menguasai harta. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah itu yang perlu wasilahnya atau perantaranya itu harta. Yang jelas misalnya dalam rukun Islam itu bayar zakat, ya. Kan orang yang nggak punya harta ya nggak bayar zakat, karena zakat itu salah satu syaratnya itu adalah nisab, ya. Tersampai nisab kalau dalam uang, ya, seharga 85 gram emas, ya. Itu kalau punya lebih itu baru kena zakat. Kalau di bawah itu bukannya bayar zakat, ya, jadi penerima zakat, ya. Bahkan orang Islam didorong untuk menjadi muzaki, ya. Bahkan dalam penyaluran zakat itu diusahakan yang diantaranya yang produktif, supaya nanti sebelumnya dari penerima zakat, tapi berikutnya menjadi pembayar zakat. Itu ibadah zakat. Haji juga demikian. Haji itu nggak bisa hanya doa saja, ya. Harus diiringi usaha, bekerja untuk mendapatkan rezeki, ya, karena termasuk ibadah yang memerlukan nafkah ataupun perlu biaya. Bahkan kalau sekarang ada biaya belum tentu bisa berangkat, ya, karena antriannya masih lama, ya, termasuk saya nunggu antrian, ya, itu perlu biaya, perlu harta, ya. Islam mendorong umatnya, ya, untuk bersemangat dalam bekerja, mempunyai etos kerja tinggi, tidak boleh malas-malasan, ya. Karena salah satu wasilah untuk mendapatkan rezeki atau harta itu adalah dengan bekerja. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, ya, tadi harta adalah suatu yang dikejar-kejar, yang disukai oleh manusia, tetapi manusia juga kadang-kadang terlewat batasannya, ya, karena terlalu sukanya, ya, tidak puas dengan harta. Misalnya disebutkan laukana libni adam wadiyani min malin labtagha salisan, ya. Kalau seandainya manusia itu sudah diberikan 2 lembah, ya, yang berisi harta, misalnya kalau
sekarang uang ataupun emas, perak ataupun ATM misalnya ya, punya 2 lembah, tentunya masih menginginkan yang ketiga. Artinya rasa puas itu tidak terpenuhi ya, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi, ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai tauhidnya kokoh ya, itu bisa mengendalikan harta. Maka konsep dalam Islam itu harta itu bukan ditempatkan di hati, tapi ditempatkan di tangan. Silahkan miliki sebanyak-banyaknya, tapi hatinya tetap tawadhu, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta yang dimiliki itu mudah digunakan, mudah diinfakkan untuk kebaikan-kebaikan itu. Itulah salah satu ciri keberkahan tadi ya. Tetapi kalau orang yang meletakkan harta itu di hatinya, saking cintanya menjadi hamba terhadap harta, akan sulit ya. Bahkan untuk kepribadiannya, untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk agamanya akan sulit mengeluarkan karena saking cintanya. Karena khawatir nanti kalau dikeluarkan akan berkurang, jumlahnya akan berkurang. Ya, ini konsep yang perlu kita perbaiki dalam Islam, memiliki pandangan tersendiri terhadap harta itu. Ya, didorong memiliki harta sebanyak-banyaknya, kuasai di tangan ya, tapi hatinya tidak terikat dengan harta tersebut. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya ya, bahkan dapat pujian ya. Para sahabat Nabi itu kaya-kaya, bahkan 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah para pengusaha sukses, para orang kaya. Kalau sekarang sultan ya. Mereka itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya, Abu Bakar. Itu orang-orang yang luar biasa kayanya ya. Sekali infak misalnya Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan itu 1000 ekor unta ya. Nah, itu bukan ekornya doang ya. Penuh lengkap dan yang terbaik yang memberinya ya. Kalau sekarang kendaraan sekarang lah 1000 mobil atau truk ya, 1000 ya. Nah, itu luar biasa. Tapi dalam kehidupan keseharian ya normal ya, biasa. Jadi kekayaannya itu bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Kalau zaman sekarang kan suka nunjuk-nunjuk ya, apalagi yang punya akun medsos ya, pengen menunjukkan. Bukan di situ terlihat kayanya, tetapi kayanya itu diperlihatkan ketika dalam berkontribusi kepada umat ya, ketika berinfak itu kelihatan kayanya. Nah, itu gaya hidup yang contohkan, yang perlu kita teladani demikian. Jadi dicari sebanyak-banyaknya tapi digunakan untuk kebaikan, untuk kebermanfaatan. Itulah diantara ciri harta kita berkah ya. Dan terkait dengan harta ini, para jamaah rahimakumullah ya, dari rezeki yang kita dapatkan itu yang perlu kita perhatikan 2 hal ya, yaitu bagaimana kita mencari atau mendapatkannya, kita mengusahakannya. Kalau dalam usaha kita berarti dalam pekerjaan kita, dan bagaimana kita memanfaatkannya ya. Itu 2 pertanyaan yang perlu kita selalu introspeksi dan muhasabah pada diri kita. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an ilmihi maza amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa ya. Tidaklah kedua kaki seorang hamba itu beranjak dari tempat hisabnya di hari kiamat nanti hingga ia ditanya terkait 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, jasadnya untuk apa digunakan. Dan yang ketiga, ilmunya apakah ia telah mengamalkan. Dan yang keempat, hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia dibelanjakan atau dipergunakan ya. Dari 4 hal ini, yang 3 pertanyaan itu satu aja. Yang 3 hal hanya 1 pertanyaan. Tetapi khusus untuk harta, pertanyaannya 2. Dari mana diperoleh, didapatkan, dan juga setelah diperoleh bagaimana digunakan ya. Artinya pertanggungjawabannya lebih. Ini bukan untuk mendemotivasi supaya nggak punya banyak harta, bukan ya. Justru dengan ilmu yang kita punya, pemahaman agama yang baik, harta itu harus dapatkan sebanyak-banyaknya. Kalau dalam riwayat lain ya, ni'mal malus sholih ya fil mar'is sholih ya, lil mar'is sholih. Sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh ya. Maka itu dorongan untuk orang soleh ya, solehah ya, yang muslimat untuk kaya. Kenapa? Karena orang soleh itu sudah pasti hartanya itu pasti digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kebalikannya kalau orang yang nggak soleh biasanya ya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, hal-hal yang lagho ya, itu kebalikannya. Maka orang muslim, orang yang soleh, apalagi yang rajin hadir pengajian ini seharusnya kaya semua ya. Kenapa? Karena di tangan mereka ini hartanya nanti akan bermanfaat ya.
akan banyak kebermanfaatnya kepada orang lain ya, baik untuk dirinya, keluarganya dan juga pada masyarakat ya. Itu dorongan kita ya, sebaik-baik harta yang di tangan orang-orang yang soleh ya. Kemudian di dalam kita mendapatkan harta, sebagaimana pertanyaan tadi, 2 pertanyaan terkait harta ini harus kita perhatikan selalu ya, terkait bagaimana kita mengusahakan atau mendapatkannya. Wasilahnya bagaimana, caranya bagaimana, harus diperhatikan ya. Tidak boleh asalkan dapat ya, menghalalkan segala cara, nggak demikian ya. Kita harus selalu perhatikan caranya ya, karena dengan cara yang baik menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, terkait dengan bekerja kita dalam kehidupan sehari-hari, ikhtiar kita, usaha kita, itu terkait dengan muamalah ya. Kalau dalam fikih itu kan dibagi 2 secara umum ya, ada masalah ibadah, ada masalah muamalah. Muamalah ini termasuk di dalamnya masalah bekerja ini. Dan kaidah fikihnya, al aslu fil muamalat al ibahah illa madallad dalil ala tahrimiha. Hukum asal segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh, ya diizinkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi terkait dengan pekerjaan, mencari pekerjaan, bekerja, berusaha ya, membuat inovasi, berkreasi, itu didorong untuk masalah muamalah ini, masalah pekerjaan. Apalagi dunia sekarang semakin maju ya, perkembangan ilmu teknologi semakin berkembang ya, di bidang media juga begitu. Itu dipersilahkan berinovasi. Ya, bahkan dalam masalah keduniaan didorong untuk berinovasi. Yang nggak boleh berinovasi itu masalah hal-hal yang pokok dalam agama itu nggak boleh ya, dilarang, terutama dalam ibadah misalnya. Tapi di luar itu silahkan. Di dunia pekerjaan silahkan berinovasi sebanyak-banyaknya ya, sekreatif mungkin ya. Itu akan mendatangkan justru ya keberuntungan, keberkahan ya, karena segala sesuatu dalam masalah muamalah ini dibolehkan ya. Yang penting diperhatikan apa? Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam usaha kita, pekerjaan kita tidak ada sesuatu yang dilarang, itu hukumnya boleh. Dan kalau melakukannya dengan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dilakukan secara profesional, secara amanah, itqan, secara ihsan, itu akan mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bekerja mencari nafkah yang halal itu mendatangkan keberkahan. Dan beberapa contoh dalam mencari ataupun mendapatkan harta, yang pertama adalah mencari rezeki dengan cara dilarang mencari rezeki yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil ya. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Misalnya riswah, kalau dalam bahasa Indonesia suap. Ya, ini suap yang untuk nyogok ya, misalnya untuk mendapatkan sesuatu ataupun melegalkan sesuatu misalnya, itu dilarang. Itu bahasa Arabnya riswah. Ya, kalau suap yang biasa itu nggak apa-apa ya, misalnya pasangan suami menyuapi istrinya, istri menyuapi suaminya boleh, ibu pada anak itu nggak haram ya. Makanya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi suap, jadi nggak dipukul rata semuanya ya. Bahkan kalau suap yang tadi itu dapat pahala ya. Yang riswah yang tidak boleh ya, melakukan riswah, misalnya ingin supaya dapat promosi jabatannya naik, melakukan riswah. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar semuanya itu. Ataupun mengakuisi, mengambil harta orang lain ya. Ya misalnya karena kita paham tentang administrasi misalnya, maka dimodifikasi ya laporan atau proposalnya misalnya, proyeknya, akhirnya yang seharusnya bukan milik kita diambil. Itu termasuk memakan harta orang lain. Dan sekarang ini yang banyak kasus itu adalah terkait wakaf ya, harta wakaf. Misalnya orang tua dulunya atau generasi sebelumnya mewakafkan harta, baik itu bangunan, yayasan, tanah ya, diwakafkan lillahi ta'ala sudah, tapi nggak tertulis ya secara resmi. Setelah turun ke anaknya tahu ya, harga sekarang aset-aset itu sudah berpuluhan kali ganda ya, semakin mahal. Akhirnya apa? Yang generasi berikutnya itu sayang untuk mewakafkan, akhirnya pengen dirubah lagi menjadi milik pribadi. Ini banyak sekali ya di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan ada pesantren yang masjid ya menjadi masalah. Kenapa? Karena harta wakafnya itu mau diambil kembali oleh generasi berikutnya ya. Kenapa?
Karena itu ya, karena berusaha mendapatkan keuntungan materi tadi ya. Tapi kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika harta itu bukan miliknya, apalagi itu sudah di jalan Allah, itu nggak akan berani. Sekecil apapun nggak akan berani. Ya, kalau tanah satu jengkal pun nggak berani, kalau uang yang nggak berani sedikit pun ya. Dan aset apapun itu ya, tidak, kalau bukan miliknya tidak akan diambil. Makanya orang yang beriman itu orang yang amanah. Tidak mungkin orang yang beriman, bertakwa itu akan korupsi. Ditempatkan dimanapun, di posisi manapun dia tidak akan korupsi. Kenapa? Karena ingat, ya, hasil korupsi itu nanti akan menghasilkan suatu yang haram. Nah, suatu yang haram ini dibawa kemana? Dipakai pribadi, mendatangkan kerusakan, ya, di akhirat dapatkan keburukan. Dibawa pulang, dikasih kepada keluarganya, itu menjerumuskan keluarganya. Ya, kalau misalnya seorang itu sayang kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, dia tidak akan berani membawa rezeki yang haram bawa masuk keluarganya, apalagi sampai dikonsumsi. Nauzubillah min zalik. Ya, bahkan makanan yang halal, yang berkah, rezeki yang berkah itu mendatangkan keberkahan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya menjadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan, kesehatan jasmani rohani. Dalam keluarga datang namanya sakinah, mawaddah warahmah. Itu salah satu sumbernya adalah ketika yang ada di dalam keluarga itu rezeki yang dibawa itu rezeki yang berkah, ya. Dan salah satu mendapatkan rezeki yang berkah itu menghindari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu riswah tadi ya, ataupun korupsi ataupun yang lainnya. Yang intinya caranya itu nggak benar, ya. Makanya dalam bekerja itu caranya harus benar, ya. Insya Allah hasilnya berapapun itu berkah, ya. Karena apa? Halal, ya. Yang halal itulah yang akan mengundang keberkahan. Syukur-syukur sudah halal dan juga jumlahnya banyak, ya. Tapi kalau kelihatan para jamaah semuanya ceria, rezekinya banyak semua, ya. Yang penting tinggal kalau nominalnya sudah besar, ya, yang penting lagi dijadikan itu semakin berkah, ya, semakin berkah, yang bertambah kebaikan-kebaikannya. Kaum muslimin muslimat, ya, para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, yang dilarang adalah melakukan kegiatan yang bersifat gharar ataupun menipu, ya. Dilarang menjual komoditas, ya, barang-barang yang diharamkan, ya, ataupun melakukan kegiatan riba. Itu juga dilarang, ya. Dalam Quran disebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, ya. Jadi selalu berdampingan itu antara riba dan sedekah. Ya, dua-duanya artinya sama, ziyadah, bertambah. Ya, satu bertambah keburukannya, satu bertambah kebaikannya. Maka kita berusaha mendapatkan kebaikan karena tema kita adalah meraih keberkahan. Bagaimana caranya? Wayur bis shadaqat. Maka kita tingkatkan sedekah-sedekah kita, infak kita. Baik itu sedekah yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau yang wajib apa? Zakat. Zakat itu dalam Quran bahasanya sedekah, ya. Sedekah wajib namanya zakat. Kemudian sedekah yang sunnah, ya, bisa sedekah biasa, infak, ya, ataupun membantu orang lain dan yang lainnya. Itu termasuk yang sedekah. Kita suburkan, ya, budaya sedekah ini, ya, dalam kondisi apapun. Bahkan kalau dalam surah Al-Imran itu karakter orang yang bertakwa, bersedekahnya itu bukan hanya nunggu ketika waktunya lapang, ada kelebihan. Bahkan ketika dalam sempit pun didorong untuk bersedekah. Fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam kondisi lapang ataupun sempit. Karakter orang bertakwa begitu, ya. Jadi kondisi itu enggak merubah kebiasaan, ya. Kondisi situasi itu enggak merubah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek harta, meskipun dalam kondisi sempit misalnya, tetap berupaya untuk selalu berbagi. Itu semangat orang Islam demikian, ya. Makanya ketika pandemi yang lalu, ya, ketika ada penelitian kan, ya, di antara negara-negara yang kan hampir semuanya terkena dampak pandemi itu. Tapi Indonesia alhamdulillah, ya, untuk infak sedekahnya naik, ya, padahal kondisi sedang susah. Itu kita yakin itu semangat itu bukan hanya semangat karena nggak banyak pekerjaan, karena banyak kerja di rumah, bukan itu. Tapi itu semangat keimanan, ya. Karena paham, ya, dengan bersedekah itu akan mendatangkan keberkahan, akan memberikan kemudahan-kemudahan, ya. Itu semangat keimanan itu. Semangat tauhid yang kuat, ya. Jadi pada kondisi susah pun tetap berusaha untuk bersedekah. Itu luar biasa, ya. Ini semangat ini harus dijadikan lifestyle,
menjadikan gaya hidup ya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kecuali sesuai kemampuannya. Jadi sesuai kemampuan. Yang nggak boleh itu nggak sama sekali. Saya mau sedekahnya nanti aja setelah pendapatannya sekian. Nah, nggak demikian ya. Konsepnya adalah fis-sarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang ataupun sempit ya. Kemudian para jamaah rahimakumullah, di dalam mencari rezeki diperintahkan dengan penuh kesungguhan dan etos kerja yang tinggi. Nah, ini semangat ya. Ketika orang memahami Islam dengan baik, efeknya pada pekerjaan. Nah, ini kan semuanya yang hadir ini sedang bekerja ya, kebanyakannya. Maka kalau kita yakin ya dengan keimanan kita, ketakwaan kita, maka menjalani pekerjaan itu dengan penuh etos kerja yang tinggi ya. Semangat, penuh sungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa syariatnya itu itqan. Itqan itu profesional. Ihsan itu melakukan yang terbaik apapun posisi kita, baik punya di jabatan yang tinggi ataupun yang biasa, itu melakukan sungguh-sungguh. Kenapa? Kesungguhan itu dari pemahaman agama kita. Agama Islam mendorong bekerja dengan sebaik-baiknya. Istilahnya dalam Al-Quran itu ahsanu amala ya, melakukan yang terbaik. Gak boleh asal-asalan ya. Bayangkan misalnya para jamaah naik pesawat ya, pilotnya itu asal-asalan. Berani gak naik? Gak berani ya. Harus full serius konsentrasinya 100% ya. Begitu juga seorang dokter misalnya mau ngoperasi tapi asal-asalan itu kan bahaya sekali ya. Jadi dalam bekerja apapun itu, bahkan dalam menuntut ilmu, dalam profesi apapun harus ahsanu amala, harus dilakukan sebaik-baiknya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, ini ayat ini harus kan didorong kita sering baca ayat ini, surah Al-Mulk ini ya. Dan ketika baca kita tadaburi, baca terjemahannya, kita pahami ini. Kita berlomba-lomba untuk melakukan kerja yang baik. Ya, kalau sudah ada semangat ini, maka dalam lingkungan pekerjaan itu di lembaga pemerintah atau swasta atau dimanapun, semangatnya adalah semangat ta'awun, kolaborasi ya. Tidak ada semangat saling julid ataupun saling menjatuhkan. Itu bukan akhlak orang Islam. Kenapa? Karena masing-masing fokus pada pekerjaannya ahsanu amalan. Dalam bekerja pun menghindari hal-hal yang mengganggu pekerjaan, misalnya gosip misalnya ya, sambil kerja tangannya sambil mengerjakan di depan komputer atau laptop, misalnya mulutnya sambil ngegosip, oh ini artis ini sekarang sedang cerai misalnya ya, oh si orang ini dipanggil KPK misalnya ya. Nggak sempat itu yang mungkin. Kalaupun sempat ada waktunya nggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena melakukan ahsanu amala, fokus yang melakukan yang terbaik ya. Pemain sepak bola, mungkin bapak-bapak ada yang suka nonton sepak bola atau suka main sepak bola ya. Bayangkan sedang tanding nggak fokus, itu kan ya kebobolan ya. Fokus saja masih kadang kebobolan ya golnya, apalagi nggak fokus ya. Maka harus melakukan terbaik dimanapun ya. Makanya Islam itu ketika kita pahami dengan baik ya, maka efeknya itu ke kehidupan sehari-hari. Makanya disebut syariat Islam ataupun ad-dinul Islam. Ad-din diterjemahkan agama. Sebenarnya tidak pas ya, karena ad-din itu artinya lebih daripada itu. Kalau agama itu mengatur ritual, masalah ibadah kita tadi sholat atau bagaimana kalau dalam agama lain bagaimana menyembah Tuhannya ya. Tapi kalau dalam Islam ad-din itu maksudnya yang komprehensif ya. Masalah ritual juga masalah muamalah itu diatur ya. Agama Islam itu mengatur dari kita bangun tidur buka mata sampai mau tidur kembali tutup mata, itu diatur semuanya. Baik hal-hal yang hukum yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan muamalah ya, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan hukum-hukum fikih itu diatur ya, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar itu diatur. Itu namanya agama yang syumul, yang komprehensif. Jadi bukan agama ritual ya. Orang muslim ketika memahami itu dengan baik, maka efeknya di keluarganya, di pekerjaannya akan semakin baik. Tapi kalau misalnya ada seorang muslim ternyata dalam melakukan sesuatu pekerjaannya, tugasnya misalnya amanahnya itu enggak sempurna ataupun asal-asalan, berarti belum memahami tadi ahsanu amal ya. Makanya pada kesempatan pengajian siang hari ini kita merefleksi diri kita ya. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang hakiki, mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tekadkan dalam diri kita itu untuk melakukan pekerjaan itu dengan yang terbaik ya. Bukan hanya untuk supaya dipuji atasan, supaya jabatannya naik, enggak. Tapi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena
dalam bekerja itu bagian dari ibadah kita ya, bukan ibadah yang sifatnya ritual tadi, tapi ibadah yang umum tadi. Kalau kita lakukan niatnya tulus ya, ikhlas karena Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal ya, dan dilakukan dengan cara yang bersungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan ya, ma'akal ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi ya. Tidak ada seorang yang makan suatu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud makan makanan dari hasil usahanya ya. Ini motivasi untuk bekerja ya. Dalam Islam itu bekerja itu sunatullah untuk dapat rezeki ya, bukan untuk dapat rezeki datang ke masjid langsung doa terus ya, itu nggak akan turun dari atas uang ataupun harta ya. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu menegur orang yang waktunya bekerja malah bersantai-santai. Istilah generasi sekarang rebahan ya. Itu enggak ya. Yang rebahan-rebahan itu enggak datang apa-apa ya. Harus berikhtiar, namanya bergerak. Ya, orang yang paham agama dengan baik, Islam dengan baik, dia akan selalu bergerak ya, karena dalam bahasa Arab disebut al-barakah fil harakah. Keberkahan itu dalam bergerak ya. Dalam Quran kan begitu, Sayyidah Hajar ya, ketika perlu air untuk bayinya itu bergerak sa'i, ya kan? Kemudian datang rezeki, air Zam-Zam. Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam ketika hamil, ketika ingin melahirkan ya, ketika kaumnya mengusirnya, apa yang diperintahkan oleh Allah ketika bersandar di bawah pohon ya, supaya mengguncang pohon yang tempat bersandarnya itu ya, pohon kurma. Setelah berusaha mengguncang baru jatuhlah itu buah kurma yang bergizi, yang masak. Itu kalau kita tadabburi, itu ada pesan tersiratnya apa? Kita dituntut untuk bergerak, berikhtiar dengan maksimal. Meskipun ikhtiarnya ya namanya manusia terbatas, tapi keberkahan Allah itulah nanti yang datang banyak ya. Maka nggak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak bekerja ataupun malas-malasan, misalnya untuk nunggu diberikan bantuan. Itu nggak akhlak seorang muslim. Bahkan dilarang meminta-minta. Orang muslim itu kan dilarang meminta-minta karena itu menjatuhkan kehormatannya. Makanya dalam zakat itu ada amil zakat. Ya kan? Amil zakat tugasnya menyalurkan zakat. Itu dalam rangka hikmahnya itu menjaga kehormatan yang diberi. Karena kalau diberi langsung itu sah secara fikih. Tapi nanti ketika ketemu lagi karena pernah diberi itu akan beda. Psikologisnya berbeda. Orang pernah dibantu itu akan berbeda. Tapi ketika ada perantaranya amil, maka kehormatan yang diberi bantuan itu akan terjaga. Itu agama Islam sampai segitunya ya, mengaturnya ya. Dalam zakat ada aturannya. Itu dalam rangka itu. Tapi mendorong, di awal tadi saya sampaikan, untuk ibadah-ibadah diperlukan harta ya. Maka kita didorong untuk bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, man amsaka lan min amali yadih amsa maghfuran lah. Ini motivasi luar biasa ya. Barang siapa yang di waktu sore hari duduk kelelahan karena pekerjaan yang telah dilakukan pada hari tersebut ya, maka ia dapatkan sore hari itu dosa-dosanya diampuni. Ya, kita semua yang bekerja ini nanti sore atau misalnya sampai di rumah, ada yang malam ya, ketika istirahat ya, misalnya pasangannya bikinkan kopi atau teh, anak-anaknya bercanda dengan kita. Pada kondisi santai seperti itu diampuni dosa-dosanya ya. Kenapa? Karena dalam bekerja tadi capeknya saja pahala. Maka seorang suami itu untuk dapatkan pahala salah satunya semangat bekerja ya. Ya, dengan bekerja itu nanti dapat pahala tadi, dapat dosa-dosanya diampunkan, dapat gaji, dapat hasil diberikan kepada pasangannya makin cinta. Kan demikian ya. Ibu-ibu ketika suaminya memberikan ya harta ya, itu akan semakin sayang ya. Sebagian menyatakan kalau ada uang abang disayang ya, itu ya. Itu bagaimana mau memberikan kalau tidak bekerja? Maka didorong untuk bekerja dengan baik-baik ya. Kalau misalnya dalam pekerjaan nanti nggak baik ya, kebalikannya ya, keberkahan akan hilang, justru akan mendatangkan musibah. Para jamaah rahimakumullah, tadi itu tata cara ataupun hal-hal yang harus dilakukan dalam mencari rezeki ya. Kemudian pertanyaan kan ada dua ya, yang dari mana rezeki itu didapatkan dan juga bagaimana rezeki itu dinafkahkan. Nah sekarang kita masuk bagaimana rezeki itu dinafkahkan. Di dalam mempergunakan ataupun memanfaatkan rezeki ya, supaya dapat keberkahan. Keberkahan itu intinya bertambah kebaikan sesuai definisinya. Maka di samping dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan diri ya,
keluarga, ya, juga harus ditunaikan kewajiban-kewajibannya. Kita sebagai muslim dalam rukun Islam itu ada ibadah zakat namanya, ya. Tapi zakat itu enggak untuk semua orang. Bagi yang cukup syaratnya. Di antara syaratnya adalah sampai nisab dan haul. Maka bagi yang pendapatannya lebih dari jumlah nisab secara setahun tersebut, maka tunaikan kewajibannya. Misalnya kalau dalam bentuk uang 2,5%, ya, keluarkan itu, kan kecil itu, ya. Seolah-olah nominalnya itu berkurang. Teori kasarnya memang berkurang, tapi di balik berkurangnya itu ziyadah, karena zakat itu secara bahasa artinya ziyadah. An-numu wa ziyadah. Numu itu bertumbuh, tumbuh berkembang. Ziyadah itu bertambah. Ya, jadi kalau kita bayar zakat itu jangan ada dalam mindset kita itu ngurangi harta kita. Justru kita sedang nambah itu. Ya, nambah pahala, nambah jumlah, ya. Belum ada ditemukan orang jatuh bangkrut gara-gara bayar zakat. Itu belum ada, ya. Belum ada orang jadi miskin gara-gara dia gemar berinfak, belum ada. Yang ada ceritanya siapapun itu dimanapun, ya, semakin dia dermawan itu suksesnya makin bertambah-tambah, ya. Yang saya tahu demikian, ya. Kalau pengalaman para jamaah semuanya saya kira demikian itu. Orang yang baik kepada orang tuanya, kepada saudaranya, yang dermawan kepada siapa saja, kehidupannya itu akan dimudahkan oleh Allah, diberikan kemuliaan, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Selain kewajiban tadi, ya, dari harta kita ada kewajiban yang tunaikan. Bagi seorang suami kewajibannya adalah memberi nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Bahkan bukan hanya pada istri dan anaknya, kalau ada orang tua, saudara perempuan itu harus ditunaikan juga seorang laki-laki. Makanya dalam Islam dalam bagian waris itu laki-laki lebih banyak, ya. Dan seorang istri, pasangan harus paham juga bahwa suaminya itu punya kewajiban bukan pada dirinya saja, tapi semuanya itu harus proporsional, harus tawazun. Jangan hanya fokus pada satu aspek, ya, satu bagian, yang lain dilupakan, ya. Maka seorang istri yang solehah itu mengingatkan suaminya, ya, harus menjalankan kewajibannya, termasuk kewajiban yang terkait harta ini. Kalau misalnya ada orang tua, ya didorong, ya, untuk membantunya, ya, kepada saudaranya, misalnya saudara perempuannya, itu tanggung jawab seorang laki-laki, ya. Jadi laki-laki itu qawwam. Qawwam itu apa? Pemimpin yang memiliki banyak tanggung jawab, ya, laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi masyarakat sekarang agak sulit mencari yang bertanggung jawab, yang banyak apa? Yang nggak bertanggung jawab, ya, dalam keluarga nggak tanggung jawab, dalam pekerjaan nggak tanggung jawab. Salah satu faktornya karena nggak suka ngaji. Kalau datang ngaji, insya Allah paham. Seorang laki-laki, seorang istri kalau suaminya hadir ngaji itu harus senang. Itu nanti efeknya kepada istrinya. Ya, semakin bertanggung jawab, semakin amanah, insya Allah, semakin terjaga, ya. Itu luar biasanya yang harus diperhatikan. Tunaikan tanggung jawab kita, ya. Kemudian dengan berzakat itu akan mendatangkan ketenangan, ya. Kalau dalam surah At-Taubah ini sebutkan, ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum, ya. Jadi tadi mendatangkan keberkahan. Bayar zakat itu mendatangkan ketenangan. Tadi pagi Pak Agus cerita, ya, dengan pengajian juga bikin bahagia, ya. Hal-hal kebaikan itu, amal-amal baik, ya, baik yang terkait dengan harta ataupun tidak, itu mendatangkan ketenangan, ya. Makanya seorang muslim jangan jauh-jauh dari hal-hal yang baik, ya. Ini yang terakhir, ya. Ini juga motivasi luar biasa dan harus sering kita ingat-ingat ayat ini, ya. Di surah Al-Munafikun, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, ya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi banyak orang-orang yang sudah meninggal itu, ini di dalam Quran diceritakan, mereka menyesal, ya, mereka memohon kepada Allah, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan kembali, hidup kembali. Kalau hidup mau ngapain? Bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah-ibadah yang lain, ya, bukan untuk berjihad, bukan. Ternyata apa? Fa'asaddaqo, untuk bersedekah. Jadi hal yang dirindui oleh orang-orang yang sudah meninggal, ya, itu ibadah sedekah. Ya, kenapa? Karena pas hidupnya itu belum sempat banyak bersedekah, ya.
Nah, ini ayat ini dicantumkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan kita baca, kita pahami, itu harus merefleksi. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, ya, maka disempatkanlah untuk melakukan sedekah itu. Yang sedekah itu menjadi cita-cita, menjadi impian orang-orang yang sudah meninggal. Ini luar biasa, ya. Ini ayat yang sangat luar biasa kalau kita dalami dan pahami, ya. Karena ada suatu saat nanti mendekati hari kiamat, orang sudah nggak mau nerima sedekah. Nah, itu bayangkan, ya. Kalau zaman sekarang belum, ya, masih banyak yang masih nerima, itu kita syukur. Kalau masih ada orang yang masih bisa kita bantu, itu harus kita syukuri. Hakikatnya itu bantu kita. Kan biasanya mindset orang kalau bantu seseorang apa saja terkait materi, dianggapnya kita sudah berjasa pada orang itu, iya kan? Mindsetnya biasanya demikian. Tapi dalam Islam itu mindsetnya kebalikannya. Dengan adanya orang itu justru kita harus bersyukur, ya. Kita masih berkesempatan untuk melakukan kebaikan, ya. Itu sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dalam berinfak, bersedekah, berkontribusi terkait materi ini tidak menjadikan orang muslim itu takabur, tidak menjadikan sombong. Kenapa? Karena memahami kita butuh yang demikian, ya. Kita memerlukan, ya. Bayangkan kalau seandainya kita punya banyak tapi orang sudah nggak mau nerima, ya, maka ayat ini yang dicita-citakan nggak akan berlaku, ya. Maka muhasabahnya bagi diri kita, ya, berapapun yang kita dapatkan, kapanpun waktunya, nggak usah nunggu nanti, ya, nggak usah nunggu waktu bulan Ramadan, ya, baru mau sedekah, atau sedekah nunggu sakit dulu nanti supaya cepat sembuh sedekah, nggak usah nunggu itu. Saat ini juga kapanpun, ya, dilakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau kita lakukan yang demikian itu, dari dua pertanyaan tadi terkait harta, dari mana kita dapatkan, kita menempuh jalannya dengan baik, kemudian cara menafkahkannya juga baik, ya, tunaikan kewajiban-kewajibannya, termasuk kita pergunakan untuk diri kita, keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, hal-hal yang mendasar, yang pokok, dan juga hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita itu dibolehkan, ya. Islam itu tidak melarang yang indah-indah, perhiasan misalnya, itu nggak dilarang, tapi semuanya itu ada aturannya, tidak sampai berlebihan, kan demikian. Kalau dalam maqasid syariah itu selain yang daruriyat, hal-hal mendasar, yang hajiat, hal-hal yang dibutuhkan, ada juga tahsiniyat, hal-hal yang sebagai pelengkap, sebagai pengindah, ya. Bahkan agama Islam itu yang menyukai keindahan, mendorong keindahan, itu nggak masalah. Berhias, beli rumah bagus, pakaian bagus, itu nggak apa-apa. Tapi yang diperhatikan kewajiban-kewajiban itu harus ditunaikan. Termasuk yang nggak wajib, yang sunnah-sunnah juga dilakukan, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal nanti, ya. Seperti dalam ayat surah Al-Munafikun ini, ya, ketika rindu ingin hidup kembali dan ingin sedekah. Itu kan nggak mungkin, kalau sudah mati nggak mungkin akan kembali lagi. Ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari. Mudah-mudahan kita semua, ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki kita, termasuk, ya, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, profesi kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.